Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dalam menghadapi mata kuliah pembelajaran e-learning mata kuliah Total Quality Management atau TQM untuk chapter 4, yaitu keterlibatan karyawan dalam mutu. Sekarang kita memasuki chapter 4 atau pertemuan keempat dengan judul keterlibatan karyawan dalam mutu. Pepatah lama dari leluhur kita sebenarnya sangat relevan dengan judul ini yang mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hal ini sesuai dengan pendahuluan yang mengatakan bahwa salah satu cara sederhana namun diyakini dapat meningkatkan kemajuan bisnis yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya keputusan, tapi dalam berbagai aspek yang kira-kira membutuhkan karyawan terlibat. Berikutnya, manfaat langsung relatif lebih baik, logis, dan ideal karena merupakan hasil dari pemikiran bersama sehingga meminimalisir kekurangan. Kalau beberapa tahun yang lalu melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dianggap tidak efektif, di samping pengetahuan mereka terbatas, butuh waktu yang lama, nah asumsi tersebut sudah tidak relevan karena kita sekarang sudah berada di era industri 4.0. Bahkan sudah ada 5.0. Lalu keterlibatan karyawan secara total membuat karyawan dihargai sehingga mengurangi turnover dan tingkat keluar masuknya karyawan itu sangat merugikan pelanggan maupun industri atau perusahaan itu sendiri. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas dalam modul sebelumnya bahwa TQM itu meningkatkan mutu yang harus dilakukan oleh semua unsur perusahaan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga perusahaan sebagai pelayan jasa maupun barang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan dimulai dengan satu, niat yang baik dari para manajer serta keinginan manajer untuk memberi tanggung jawab kepada mereka, karena sebenarnya karyawan itu bisa mampu, hanya kadang-kadang karena tidak diberikan tanggung jawab dan tidak diberikan kewenangan, tidak diberikan tantangan, sehingga dia hanya bisa melakukan pekerjaan harian rutinitasnya. Melatih karyawan bagaimana cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Kemudian harus dilakukan komunikasi secara terus-menerus. B. Manfaat pelibatan karyawan. Peningkatan tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab yang muncul karena merasa dihargai atas keberadaan dalam organisasi. Jadi dalam teori Maslow itu ada dalam tangga keempat apa kelima, yaitu ada kebutuhan esteem, ada dihargai. Nah, berikutnya menumbuhkan kreativitas dan inovasi, memaksimalkan aktualisasi diri dan kompetensi dan menciptakan atau melakukan improve untuk kemajuan perusahaan. Itu karena merasa terlibat. Lalu menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik atau semangat kaizen. Kaizen itu artinya budaya apa saja yang baik itu adalah kaizen menurut ahlinya. Keterlibatan karyawan dalam mutu perlu diperhatikan bahwa A. Mutu merupakan tanggung jawab seluruh individu yang ada di dalam organisasi.
Yang berikutnya, sasaran mutu melibatkan seluruh level atau tingkatan. Semua level dari atas ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Komunikasi adalah hal yang paling penting untuk menjalin harmonisasi, untuk meningkatkan mutu. Lalu berikutnya, pelatihan merupakan sarana komunikasi untuk meningkatkan kemampuan. Jadi untuk menjaga karyawan supaya mempunyai pengetahuan baru dan yang lama jangan sampai ilmunya kadaluarsa. Oleh karena itu, pelatihan merupakan sarana komunikasi untuk saling bertukar kemampuan dan keterampilan, sekaligus terjadi hubungan yang harmonis antara atasan dengan pimpinan, atau terjadi hubungan interpersonal atau antar personal. Nah, melibatkan dan membuat karyawan menjadi mampu sekecil apapun pelibatan karyawan akan bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri maupun individunya. Berikutnya, cara meningkatkan kerja tim. Satu, saling tergantung. Artinya dalam tim itu harus mempunyai kemampuan yang seimbang, jangan sampai terjadi ketimpangan, karena kalau terjadi ketimpangan itu akan mengganggu kelancaran tugas. Kemudian ada perluasan tugas. Kemudian ada alignment, artinya anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individualis dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan atau pemimpin tim itu harus mampu mempengaruhi untuk memaksimalkan bakat dari anggota-anggotanya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca di modul karena kita dibatasi oleh waktu. Sekarang masuk ke D, faktor penghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Para mahasiswa yang saya hormati, bahwa penolakan manajer terhadap penerapan PPK antara lain karena ketidaknyamanan. Manajer itu merasa tidak nyaman karena sudah terlalu banyak merasa diintervensi, sudah terlalu banyak dicampuri oleh anak buahnya, padahal bukan sebenarnya mencampuri tapi saling share, take and give. Berikutnya, nilai-nilai pribadi. Memang ada manajer yang sulit sekali menerima keterlibatan karena dia menganggap bahwa bawahan itu harus disuruh dan melaksanakan perintah. Itu termasuk karena memiliki ego yang tinggi. Kemudian ada manajemen yang menganut aliran klasik, yang menganggap bahwa manusia atau karyawan itu masih sama dengan pabrik. Kemudian ada karakteristik kepribadian manajer yang dididik dengan cara-cara yang lama, sehingga untuk menerima perubahan itu sangat sulit. Itu alasan-alasan sehingga manajer menolak keterlibatan karyawan dalam mutu. Lalu ada penolakan karyawan terhadap penerapan PPK. Salah satunya adalah karyawan merasa skeptis terhadap manajemen yang silih berganti dan tidak berkesinambungan, artinya tidak konsisten dengan konsep yang lama. Lalu berikutnya ada penolakan bisa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan karena menyangkut hal yang baru dan mungkin tidak lazim, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dari karyawan. Berikutnya, bagaimana mengatasi hambatan pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Cara mengatasinya, satu, bila sasaran atau tujuan kerja kelompok jelas dan disetujui, disepakati, kemudian didukung dengan adanya keterbukaan daripada anggota, kelompok
saling mempercayai baik individu maupun kelompoknya, maka itu bisa mengatasi hambatan dalam pemberdayaan karyawan. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan manajer dalam PPK atau dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Salah satunya adalah mempercayai kemampuan karyawan untuk mencapai keberhasilan. Itu membutuhkan kesabaran dan memberi mereka waktu untuk belajar. Lalu berikan dia arahan dan bimbingan, kemudian mengajarkan keterampilan baru kepada mereka secara detail. Kemudian membagi informasi dengan mereka untuk menjalin hubungan, untuk menawarkan cara alternatif atau melakukan tugas dan lain-lain. Itu kira-kira materi yang saya berikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk selanjutnya silakan baca modulnya karena tidak kita dibatasi waktunya. Saya hanya berharap dengan waktu yang singkat ini Anda bisa memahami dan bisa bermanfaat, dan yang paling penting adalah keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat tentang keterlibatan karyawan dalam mutu. Dan untuk lebih jelasnya, Anda bisa membuka modul di SSO Setiami. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.